Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini, bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, yang ada di Jalan Jenderal Sudirman 11 Purworejo. Pecinta RHI Renungan Hari Ini yang diberkati Tuhan, saya akan mengajak kita untuk menghayati satu tema yang sangat penting, yaitu mengapa hatiku sedih? Mengapa hatiku sedih? Diambil dari kesaksian Injil Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 35. Yohanes 11 33 sampai dengan 35. Yang demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka emaskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Yohanes 11 33 sampai dengan 35. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sering mendengar bahwa orang yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus itu akan diberkati, ya akan selalu sukses. Kalau tidak sukses berarti ada masalah, ya kita lalu selalu berhasil. Maka ada teologi sukses, teologi kemakmuran. Pokoknya di dalam Yesus tidak ada masalah, tidak pernah sakit, tidak pernah rugi kalau dagang, tidak pernah ada persoalan di rumah dan seterusnya. Saudara, tidak pernah sedih. Saudara, saya beritahu bahwa ajaran itu tidak berdasarkan Alkitab. Alkitab justru menunjukkan bahwa manusia itu lemah dan manusia itu bisa gagal. Manusia itu kalau tidak cermat bisa dia jatuh, dan manusia itu juga bisa mengalami kesedihan. Apakah ada di antara kita yang sekarang sedang dilanda kesedihan atau kepedihan hati? Ada. Pasti ada di antara kita. Atau mungkin sedang cemas. Atau mungkin sedang jengkel karena suatu persoalan atau masalah. Ada. Pasti ada. Saudara, menurut bacaan kita hari ini di dalam Yohanes 11 33-35, manusia itu wajar mengalami kesedihan. Mari kita lihat bagaimana Maria Marta tidak sedih karena Lazarus saudaranya itu meninggal dunia. Bahkan ketika sakit, mereka sudah kasih kabar supaya Gusti Yesus, Tuhan Yesus datang dan menolong, bahkan menyembuhkan. Tapi ternyata tidak juga kunjung tiba. Dan ternyata Yesus datang, Lazarus sudah meninggal dunia. Banyak orang yang mengikuti dan sedih. Tetangga, bahkan orang-orang yang mengenal Maria dan Marta. Dan di situ dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis, juga orang-orang yang menyertainya, maka maskulah hatinya. Yesus bersabda, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah, lihatlah." Dan mereka menuju ke tempat kubur di mana Lazarus itu disemayamkan. Tapi bagian menarik adalah ayat 35. Karena apa? Yesus dikatakan di sana, maka menangislah Yesus. Menarik. Pertama, Yesus sebagai manusia punya rasa cinta, tapi juga punya rasa pedih dan rasa duka kehilangan sahabat, menangis.
Dua, Yesus solider dengan orang-orang, Maria, Marta, dan orang-orang ketika mereka kehilangan. Yesus ikut merasakan kepedihan dan kesedihan. Jadi kita punya Mesias yang peka terhadap kondisi kita. Nah, yang ketiga, kalau ibu bapak baca bagian berikutnya, kita menemukan bahwa ternyata Yesus berfokus pada solusi. Di mana kamu bangkitkan, di mana kamu simpan, di mana kamu semayamkan. Dan mereka menunjukkan. Nanti kita melihat ternyata Lazarus dibangkitkan dan hidup kembali. Jadi fokusnya pada solusi, bukan sekedar sedih. Kita, ibu bapak juga barangkali kalau ada persoalan sedih-sedih, tapi kita tidak mau cari solusi. Apalagi kalau memang solusinya susah, ya sedih. Tapi kita diajarkan di sini, solusi adalah fokus pada Yesus. Kalau kita punya pergumulan kesulitan, kalau kita dilanda kepedihan hati, kalau kita sedang menghadapi persoalan, jangan lupakan Tuhan. Karena dialah penolong kita. Ada seorang ibu yang menangis karena dengan anak-anak kecil 3 orang, suaminya itu meninggal dunia. Dia memang menangis dan itu cukup lama, bukan berjam tapi bisa berminggu-minggu bahkan bulan. Tapi dia fokus pada solusi bahwa kematian akan datang pada siapapun. Bahwa Tuhan mengendaki suaminya sudah berpulang dan bahwa Tuhan meninggalkan bocah kecil bersamanya. Maka dia fokus pada anak-anaknya. Lalu dia bekerja supaya bisa mencukupkan anak-anaknya, bisa sekolah, menghidupi anak-anaknya. Dan dia fokus pada solusi. Nah, itulah sebabnya ibu bapak dan saudara, mari kita belajar untuk fokus pada solusi. Kesedihan akan datang, persoalan akan ada, selalu ada. Kepedihan hati juga. Tapi di dalam Tuhan ada pengharapan. Mari kita mohon kekuatan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mengatasi kesedihan dengan solusi. Menerima realitas yang pedih sekalipun, apalagi jika itu memang harus kami hadapi dan menjadi kehendak-Mu. Berkatilah ya Tuhan, kami meneruskan hidup dengan fokus pada Yesus dan memohon kekuatan dan penyertaan. Tolonglah kami supaya kami dikuatkan di tengah pergumulan hidup yang berat. Demi Kristus pengantara kami, haleluya, amin.